Barbarly, only Anggun Lee, tapi tetap slay. Dari rambut sampai kaki disanitizerin, disemprot. Nah, aku juga cuci tangan 30 detik gitu loh. Setiap 30 detik sekali cuci. Bukan. Ini harus nih masuk muri 3 jam sekali mandi. Berarti kalau ada yang keluar satu cairan yang keluar itu juga harus disemprot sanitizer kayaknya. Aku tes dulu sebentar. Berarti itunya laki-laki juga harus pakai hand sanitizer dulu baru bisa masuk kali ya. Di Crazy Nick Miril, kali ini aku kedatangan wanita slay yang selalu FYP di TikTok. Yes, halo, apa kabar? Iya, kita? Iya, kakak dong. Emang umurnya berapa sekarang? 14. For me? For you. I think we are the same age, I think. Really? Salah. Aku 38. Oh, kurang lebih, I think I'm senior. Oke, berarti jangan kakak. Ya. Oke, berarti jangan kakak lah. Oh, Babe no? aja, babe. Oh, babe. Oke, babe. Babe. Okay. Sorry, one thing. May I? Oh iya, Okay, thank you. Ya ampun. Jadi Vindi Lee ini tuh emang slay banget ya. Dia tuh mannersnya semuanya tuh emang bener-bener terjaga banget. Padahal tadi aku bilang naikin aja kakinya, dia tetap baunya slay. Iya. Jadi aku tuh sebenarnya udah kenal tuh udah dari dulu. Ya dulu tuh ada aku punya program namanya Jakarta Belum Tidur. Kita satu program tapi tidak bareng. Kalau aku lebih ke outdoornya, kalau Vindi Lee ini lebih di indoornya dia. The kuliner. Kalau Babe Nikita lebih ke seru-seruan, nightlife gitu. Ya. Terus Facebooker juga dulu, ya kan, sempat ngisi kan. Jadi salah satu. Iya betul. Ya. Udah lama banget ya berarti ya. Bener-bener. Keluar lagi tiba-tiba dengan slaynya dia, table manner, makan ciki ada caranya, ya kan. Makan semua ada caranya. Ditutup lagi cikinya supaya nggak alot, diputer. Wah, udah belajar kalau begitu. Fast learner. Loh, aku kan nonton. Oh iya. Semuanya aku tonton. Tapi diikutin nggak? Kalau ciki-ciki ya diikutin, jadi ditutup lagi gitu. Gampang semua. kan? Ya memang kan praktek ya. Ya. Karena ya memang if you can be easier, why not gitu loh ya. Iya benar-benar. Coba dong kasih sepatah dua patah kata apa namanya bahasa dengan gayanya Vindi Lee. Tetap slay. Jadi tetap slay. Iya, no Barbarly, only Anggun Lee, tapi tetap slay. Gitu. Slay itu dapat dari mana? Slay itu sepertinya slang ya. Ini katakannya sudah dari zaman dulu. Maksudnya cool, keren gitu. Cool, keren. Jadi waktu itu saya keceplosan pas video Ciki itu video pertama aku bilang, slay gitu, kukunya slay. Karena kita makan snack tidak masukin jari lah, no bumbu bau. Kayak aku kan biasa kalau makan ciki, apalagi yang cheese gitu kan makan gitu, jadi kena kuning-kuning di sini. Tapi kalau sama kamu harus pakai sumpit. Tapi kan manicure-nya kan bagus. Benar. Jadi kalau kena bau-bau kan susah dicuci. Jadi pakai sumpit itu sebenarnya trik dari papa saya. Ya, my late father. Jadi dia orang Taiwan. Orang Taiwan sebenarnya kurang suka makan dengan tangan. Jadi apapun pakai perabotan gitu, utensils gitu. Sering tuh apapun dia makan pakai sumpit. Iya, tapi kayaknya yang makan pakai tangan tuh kebanyakan Asia deh, Asia, Indonesia gitu, Indonesia, Jakarta ya, India. Tapi kalau apa tadi dari mana Bapak? Taiwan. Oh, Taiwan. Lebih ke Jepang. Jadi budayanya ada campur Jepang. Cuman nggak masalah kalau makan pakai tangan, tergantung budaya sih nggak masalah. Iya betul. Ya, cuman waktu itu pas aja bikin video itu seperti itu. Langsung booming. Kaget. Gimana tuh pas langsung booming gara-gara makan sumpit aja harus pakai makan ciki aja harus pakai sumpit? For me itu setiap hari ya, karena hari-harian dari kecil saya lihat itu normal aja kok di sini bisa
kaget gitu loh, gitu kaget. Oh oke. Nah kalau aku boleh tahu kegiatannya Vindily sekarang apa? Selain bikin jadi sekarang bisa dibilang kreator TikTok, iya kan? Pretty much content creator. Ya, content creator. Selain itu? Aku penulis buku, juga buku ketiga akan keluar. Oh buku apa tuh? Buku masak. Buku masak kan saya udah ada 2. Itu menu cara bikin, misalkan mau bikin sayur sop ada. Step by step traditional. Step 1 berapa gram segala macam. Yang buku ketiga ini kumpulan chef resep gitu. Oh, bagi dong aku bukunya. Mau nanti saya bakal kasih. Aku nanti, pikir di bawah. Berarti udah ada 1, udah ada. Udah ada 2. Terus 2 udah. Ini mau bikin lagi yang ketiga. Nanti Oktober launching. Yang ketiga ini masakan khusus chef aja. Iya, jadi aku milih chef favorite saya ya. Ya ada Chandra, Juna, Akira Bak juga yang dari Korea, dari Amerika juga ada Todd English. Jadi kita kumpulin resep-resep saya, ada resep internasional dari gampang sampai susah gitu. Aku nih kan jujur ya, aku nih perempuan tapi aku nggak bisa masak. Kalau aku mau belajar masak, kira-kira cepet nggak atau lama? Tergantung kali ya, kayak mau berenang, mau naik sepeda, tergantung prakteknya. Tapi masak bisa sih kalau dari basicnya dulu gitu. Komit aja 1 minggu mau masak berapa kali kan untuk anak-anak mungkin. Yang gampang omelet dulu, terus baru chicken or something. Bisa. I see. Ada yang gampang. Nanti aku ajarin. Ada nggak sih kamu punya kenalan chef yang bisa ajarin aku di rumah? Karena aku kalau di tempat keramaian itu suka nggak konsen. Nggak fokus ya? Nggak fokus ya? Iya, bisa. Bisa ya? Ada. Soalnya aku tuh punya kitchenku tuh lumayan bagus dan mahal. Tapi aku lihat. Nggak pernah dipakai, nggak bisa masak. Ovennya juga bagus, itu bagus, iya. Belajar. Aku mau. Oke. Nanti. Karena aku basicnya memang doyan makan kan. Jadi kepengen tuh makan, kalau kita masak dari rumah kan makanan bersih pasti kan. Karena kan pasti kita cuci dulu dengan bersih, bahan-bahannya juga pasti yang premium gitu. Penting itu. Karena sekarang apalagi lagi pandemi ya, kita mau makan sesehatnya semungkin pun. Jadi balik ke popularitas lagi, makanan di rumah, masak di rumah, seperti itu. Betul. Iya. Nah, gimana awal mulanya bisa tertarik di dunia chef? Memang dulunya cita-citanya jadi chef? Iya, jadi saya dari dulu suka masak, hobi dari umur kecil lah ya. Masak sejak umur 7 tahun? Iya, 7 tahun. Memang ada keturunan dari keluarga? My grandma is bagus banget. Kan saya waktu itu umur 7 udah ke Singapura. Jadi yang take care saya, my grandmother, papa mama saya masih di Indonesia berbisnis. Setiap hari dia masak. Jadi aku observasi, suka gitu. Jadi konsisten masak dikit-dikit lah. Tapi dari umur 7 tahun pasti udah pinter banget sekarang. Ya, mungkin yang kalau lihat di MasterChef itu wow banget ya. Saya nggak sewow itu lah, tapi bikin roti, bikin ayam gitu bisa panggang, iya gitu. 7 tahun terus masak terus. Abis itu sekolah masak nggak? Atau emang bener-bener otodidak dari grandma? Otodidak, hampir setiap hari saya masak sampai sekarang. Cuma aku jurusannya politik, ya international politics. My dad is politician. Dia di Taiwan. Politician. Jadi aku suka, jadi dari kecil saya nontonnya bukan kartun Niki, aku nontonnya berita, aku suka. Oh kenapa enggak? Politik di Indonesia ini kan lumayan menegangkan ya, kamu nggak mau? Nggak pede. Masuk salah satu partai gitu? Niki aja dah. Enggak. Ini kan hebat ini, pasti bisa berjuang ya nggak? Tapi politik kan lebih baik tuh experience ya, bukan dari buku kan. Iya ini experience bener sih, dan koneksi, ini kayak ensiklopedia. Indonesia Encyclopedia ya, kayaknya Niki deh. Iya ya. For Indonesia Celebrity Encyclopedia ini Nikita Mirzani. Masa? Iya benar. Kenapa bisa yang gitu? Aku harus belajar dari Nikita itu bagaimana survive di dunia celebrity. Ini nggak itu main-main loh. Itu benar. Nggak susah. Aku udah tahun ini tahun ke-13 aku jadi artis. Tahun ke-13. Awal kita ketemu inget nggak? KKN. Kakek narsis. Aku belum jadi artis. Ini masih substitute gitu loh. Aku sebagai chef bintang tamu ya. Kamu udah jadi artis karena udah ada perannya di TV ya sama siapa gitu lah.
Ih, ada cewek cantik pakai apron gitu. Iya. Oh iya bener, dari kakek-kakek narsis. Iya, dulu. Iya. 13 tahun. 13 tahun aku total udah sampai sekarang. Mau diterjang badai kek, mau diterjang puting beliung kek, angin kek, nggak ngaruh. Kok bisa strong? Kenapa bisa strong ya? Mungkin dari semua masalah diambil sarinya, dijadiin satu pelajaran, itu yang bikin jadi kuat kali ya. Everything is a lesson. Iya, karena kan masalahnya beda-beda terus nih. Cuman belakangan ini 3 tahun ini masalahnya sama semua kan. Kalau yang 3 tahun belakangan ini kan lebih ke masalah hukum. Kalau dulu kan, jadi gini, dulu waktu zaman KKN tuh ya sosial media tuh tidak separah sekarang ya. Kita tuh nggak usah ngapa-ngapain, lagi nongkrong, misalkan lagi joget-joget karena lagi enjoy di klub aja bisa divideoin dengan caption yang enggak. Bener kan? Zaman dulu kan KKN mana ada Instagram. Itu apa kurang heboh? Pakai baju jamu, belahannya segini, santai. Ya kan? Kalau sekarang dibilangnya, ih umbar aurat gitu. Padahal dari dulu, zaman dulu TV belum ada belum ada sensor yang terlalu parah kayak sekarang. Itu kan pakai belahan kemana-mana, pahanya kemana-mana, ngomong masalah seks bebas. Sekarang udah masalah seks nggak bebas, nggak bisa diumbar pula, tapi kok seperti kayak dihakimi ya. Kenapa itu? Kamu juga kan dulu kan pakaiannya seksi-seksi banget. Kalau aku dulu bawa acara masak, bajunya memang ketat, tapi nggak ada belahan gitu. Cuman masih oke gitu, masih dikatain sih sebenarnya. Iya, jadi wah. Bagaimana ini ya? Kiranya kan masih bisa lebih bebas, tapi tetap aja sama atau enggak gitu ya? Iya. Enggak. Pasti kamu aja yang nggak pernah punya masalah dibully juga kan? Enggak, ya pokoknya ada aja. Kata-kata yang nggak enak di hati, padahal kan tidak melakukan kesalahan kan? Lah apalagi aku? Kok aku bingungnya begini, kan saya seorang yang mungkin agak sedikit kalem ya, maksudnya I don't want to get involved gitu ya. How do you manage? Emang nggak takut ya Niki ya? Aku? Iya. Selama itu yang aku lakukan bisa dipertanggungjawabkan, aku sih nggak takut sih. Maksudnya yang aku omongin itu sesuai sama yang aku tahu dan bisa dibuktiin. Jadi apapun yang keluar nih dari story aku dari ketikan jari aku, itu tuh asli sebetulnya. Asli ya. Makanya kadang-kadang orang tuh kalau udah mulai aku komenin dia nggak berani balas, berarti dia tahu dia ada sesuatu dosa atau aib lah katakan yang orang lain belum tahu tapi aku sudah tahu. Taunya dari mana? Ini ensiklopedia beneran kan ini? Jadi gini, circle kita tuh kan sebetulnya sedikit ya. Kayak artis-artis top tuh circle-nya sedikit ya kan. Pemain film ya circle-nya ya di situ. Nah kebetulan kan aku mencakup semua. Aku pemain film presenter dulunya ya kan. Netizen juga gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh tipikal orang yang bisa masuk ke sana sini, terlalu fleksibel gitu. Dan orang tuh kadang-kadang tuh percaya banget gitu sama kayak aku. Makanya kadang-kadang kalau orang lagi ngobrol tuh aku jadi pendengar yang baik gitu, kayak ngomongin apa sih dia. Terus aku saring gitu. Masih sih kayaknya bohong deh gitu. Tapi nah Jakarta ini kan orang nongkrong di mana sih? Itu doang. Bener nggak sih? Iya, nggak ada lagi kan tempat-tempat yang happening di mana. Ya itu aja. Jadi ruang lingkupnya tuh terlalu kecil, gampang banget untuk dicari tahu. Jadi bisa tahu, bisa bilang ya nih kita kayak gini contoh ya, contoh sangat mudah banget. Aku kemarin ke Bangka, ya ada charity kacamata, bagi-bagi kacamata sama cek mata anak-anak SD yang bermasalah. Pas aku tidur di hotel itu, tiba-tiba resepsionisnya bilang gini, Mbak Niki kan kemarin ada ini loh, check in sama ini. Jadi mereka sendiri yang memberitahu, ngerti nggak kamu? Iya, like. Kan aku kaget dong, masa sih Mbak? Bener. Orang katanya tolong bukain kamar untuk ini dong. Yang ngambil dia, gitu. Udah langsung lapor ke Niki. Langsung gitu. Jadi aku tuh nggak harus cari tahu, tapi mereka lah yang memberitahu dengan bukti-bukti yang otentik. I see. Gitu. Sampai aku tanya, Mbak bener nggak salah orang? Enggak, orang yang ngasihin kuncinya saya.
Kayaknya sekarang kalau Nikita mau back out udah too late deh. Udah memang di tengah-tengahnya dunia seleb gitu. Mau nggak mau informasinya ada aja. Ada aja. Padahal aku lagi nggak pengen tahu tentang apapun misalkan. Terus aku lagi liburan nih, misalkan pergi kemana nih, ke Lombok ke Gili entah kemana. Ada aja. Ntar yang ngomong, kemarin dia kesini loh sama cewek gini-gini, atau enggak cewek ini kemarin kesini loh sama ini cekin sama suami orang, gitu. Resiko sekarang jadi orang terkenal ya begitu, makanya hati-hati kan. Banyak yang takut kali. Iya, ngapain makanya buat kayak misalkan cewek-cewek yang udah punya suami atau suami yang udah punya istri, kalau mau check-in jangan di Indonesia, karena pasti ketahuan. Biasanya kemana? Ya Singapura nggak mungkin kan resepsionisnya ember. Kan yang mulut ember kan cuma Indonesia. Ember is talkative. Talk too much. Terus nggak bisa jaga rahasia. Terus apa lagi tuh? Ember. Ya pokoknya apa yang dia lihat, terus dia tahu dia nggak suka sama orang itu, dia tahu ada buktinya, pasti dikasih tahu ke orang itu namanya ember. Ember ya. I see. Indonesia ember. Indonesia ember. Rata-rata ya orang Indonesia itu ember semua. Lah buktinya kayak misalkan aku curhat sama orang. Aku mau curhat, kamu jangan cerita-cerita ke orang ya. Lah dia cerita lagi ke orang yang satu lagi. Itu namanya apa? Ya nosy, can't be trusted. Iya kan? Iya ember itu namanya. Kayak misalkan kamu lagi kesel sama orang. Kamu ngomong sama teman, tiba-tiba teman kamu menyampaikan lagi sama orang tersebut. Iya kan? Harusnya kan udah dibilang, kamu jangan ngomong-ngomong ya. Berarti kan harusnya di kamu aja berhentinya dong. Jangan kamu juga kasih tahu ke orang lain gitu. English loose lips sink ships. Susah tuh. Loose lips. Kayaknya suka ember lips ya, bener. Ember sama nyinyir beda loh. Ember itu tidak bisa jaga rahasia, nyinyir itu adalah ikut campur urusan orang. Nyamber kayak aku misalkan kayak berita yang lagi hot nih, misalkan Najwa Shihab ya kan, dia kan komentarin tentang kepolisian yang katanya hedon gaya hidupnya, tiba-tiba aku ikut komentar, gitu. Itu beda sama nyinyir. Karena orang kan di Indonesia bebas berpendapat dong. Kalau ada opini, bisa opini A, ada opini B. Betul. Kan nggak semuanya otaknya sejalan kan, nggak mungkin. Bener nggak sih? Iya. Well, you're entitled to have your own opinion. Iya. Kamu juga pasti punya opinion sendiri kan. Apalagi untuk melihat negara ini seperti apa kan, kamu ada opini sendiri. Kan? Tapi aku nggak seluas. Iya, karena kamu kan bukan besar di Indonesia ya. Iya. Jadi minim. Dan resepsionis gak bakal lapor ke aku. Iya. Ngapain? Oke, thank you. Aku mau thank you aja. Iya, benar-benar. Oke, kita jangan ngomongin soal ember ya. Nah, Beb, selain itu chef juga kan pelihara ayam ya kalau nggak salah. Yes, pelihara ayam. Kenapa bisa kepikiran kok piaraannya ayam gitu? Dia tuh tadinya ayamnya dibuang. It's my mom's friend's house. Dia kan melihara ayam untuk telur makan gitu. Jadi mereka nggak usah beli di pasar. Yang satu dibuang karena dia tuh beda. Dia tuh warna putih, mamanya warna coklat. Dia kiranya bukan mamanya gitu. Jadi nggak ada yang mau main sama dia nggak dikasih makan. Dia sendirian di pojok gitu. Oh kasihan. So I hear the story and I'm like, okay, sini saya mau gedein dah, sampai gedein biar dia kuat, nggak dimakan tikus, bisa lawan, baru saya kasih lagi. Tapi akhirnya saya nggak mau balikin lagi, aku suka. Karena udah sayang. Iya, udah sayang. Tapi kan kalau ayam ini beda sama kucing sama anjing ya. Kalau anjing kan kita bisa latih atau kucing bisa latih untuk pup di kandang. Kasih pasir. Lah kalau ayam pupnya kan sembarangan. Iya. Jadi triknya itu kita ada timing. Kalau saya sekarang kasih makanan 30 menit kemudian dia harus di garden gitu. Dia pup di garden dia. Oh jadi udah ada waktu-waktu. Aku harus waktuin. Time bomb nih. Iya. Tapi pernah tidur sama ayamnya? Bobo di atas kasur. Tidur siang pernah. Tidur juga? Itu ayam tidur? Tidur di sini. Malah nyaman dia. Kan hangat gitu lah. Tapi nggak pup di kasur? Enggak. Karena bisa beli pet pad yang anti waterproof kan, untuk anak kecil juga ada kan kalau main. I see. Dia bisa di situ. Tapi jarang pergi kan, aku tahu waktunya.
seperti itu. Oh gitu, jadi udah soulmate nih sama chickennya ya? Iya, tadinya apa ya? Pokoknya lucu banget ya. Umur berapa sekarang itu ayam? Nanti Oktober 1, 3 tahun dia. Oh dia ada tanggal lahirnya ada. Ya? Aku nanya, ini netes berapa hari? 12, oke. Aku hitung dong. Oktober 1, Scorpio gitu. Oh, Scorpio dia bintangnya. Tuh ayam bintangnya Scorpio loh, Mah. Kira-kira ini ayam bakal di-celebrate nggak ini? Setiap tahun. Beli cake gitu. Oh iya? Beliin kalung gitu, iya pasti. Oh my. Nyalong. Berarti ayam ini mani-pedi juga ya? Aku belum kasih, agak sedikit dangerous ya, karena dia cakanya sini, takutnya lepas. Dia suka gigit kan, takutnya kemakan mani-pedinya, jadi aku nggak kasih. Gitu. Oh, jadi I'm a strict mom. Oh, ada lagi loh, ibunya ayam loh dia. Iya. Jadi kalau kukunya panjang digunting sendiri? Digunting. Hati-hati ya. Banget sih. That's my story. My life is not very interesting, very different from hers. Tapi peaceful banget ya, maksudnya. Udah nggak ada yang harus dipikirin yang berat-berat kan? Iya itu enak banget, cuma pikir dia udah tidur siang belum, dia udah makan belum gitu. Susu dikasih susu? Jangan kasih susu. Kalau ayam? Apa tuh? Animals jangan kasih dairy. Susu kacang dikit bisa, susu almond bisa. Dia sukanya jagung, nasi sama croissant. Croissant? Roti dari Paris? Yes. Kegemarannya Aska itu? Oh iya? Ini perempuan ini ayam? Perempuan, betina. Oh betina, dia nggak mau dikawinkan? Pernah, tapi dia galak kayak nggak mau, belum waktunya. Oh belum waktunya. Ya nggak boleh maksa gitu, aku kan harus natural dari Tuhan. Ada lagi loh. Kira-kira habis ayam, apalagi nih yang mau dipiara? Kayaknya udah deh, kayak... kan saya ada burung satu, itu 13 tahun itu. Burungnya umurnya? Udah 13 tahun, masih. Jadi kayaknya udah sibuk banget sekarang. Oke. Tapi ada komentar-komentar netizen yang bikin chef jadi down sampai nggak mau bikin konten lagi nggak sih? Kalau sampai itu enggak ya, mungkin kita sudah latih ya. I think Nikita sama saya bisa bilang agak tradisional karena kita start dari TV. Iya. Ya. Dan dulu netiquette tuh agak, maksudnya kita nggak kedengeran semua gitu loh. Netizen tuh tidak seperti sekarang lah pokoknya. Sekarang itu anak kecil bisa komen, semua bisa komen. Dulu malah enak tuh kalau menurutku ya, kita tuh enak hidup di zaman dulu deh. 7 atau 8 tahun yang lalu, itu Instagram, TikTok tuh nggak sejahat ini. Iya, ini cepet sekali kan. Ini cepet. Jadi mungkin dari situ segi mental pelan-pelan gitu kan. Saya juga bukan orang yang dadakan gitu, kita juga bukan jadi kita advantage-nya udah berapa tahun nih kita dengar komen yang pedas, jadi sekarang dengar komen yang pedas kan it's nothing. It's nothing, ya betul. Yeah, because it's you, it's not me, you know. Iya, benar. Jadi nggak terlalu kena mental sih. Yang belakangan mungkin yang contoh konten creator yang dadakan up ya, malah aku kasihan sama dia karena dia belum siap mentalnya. Belum siap, betul. Dia reverse action, nggak pelan-pelan, tapi dia dari sini naiknya. Iya betul. Itu harus jaga gitu. Iya benar-benar. Tapi sosial media itu jahat sih, gampang bikin orang terkenal, gampang juga bikin orang terkenal yang down. Yeah. As with anything ya, ada plus and minusnya gitu. Oke, nah chef, kenapa memutuskan untuk single dalam waktu yang cukup lama? Sulitkah untuk mendapatkan chemistry kepada pasangan lawan jenis? How about you? Aku udah 3 kali. Iya, Mbak. Iya sih. Mau ngapain lagi? Mau kawin lagi? Ya udah kali, chef. Why not? Enggak, aku kayaknya kalau sekarang enggak deh, umur 40 mungkin. Tapi itu juga nggak cari pacar, mungkin cari teman hidup. Mau merit mau enggak itu urusan aku lah, nanti dosa aku biar sama Tuhan. Tapi kalau untuk merit lagi kayaknya I don't think so. Why? Because dari laki ke satu, kedua, ketiga beda-beda karakter, tapi sama aja perlakuannya. Sama aja. Maksudnya mungkin komitmen yang itu ya. Ada yang nomor 1 narkoba, anak orang kaya, sayang, tidak pernah berkata kasar, tapi mungkin karena narkobanya jadi dia selingkuh. Karena imajinasinya terlalu tinggi. Kedua, nggak narkoba nih, pekerja biasa aja, nggak kaya, ya kan, kantoran. Tapi karena dia konsumsi obat pengurus
Karena kan dulu beratnya tuh sekitar 110 something ya, dan dia tuh pengen badannya tuh tetap slay, kurus gitu kan, tetap fit sampai kulitnya pada kendor semua. Akhirnya dia konsumsi salah satu obat depresi lah, obat apa itu, dan akhirnya dia lose control terus, perkataannya kasar, mukulnya parah gitu. Nah, ketiga, bahasanya tidak kasar, tidak mukul, tapi main ceweknya nggak tanggung-tanggung, plus narkoba gitu. Jadi buat aku ya udah gimana, kaya banget udah, nggak kaya miskin juga udah, jadi udah semua. Mau cari yang mana. Yang terakhir udah tua loh. Aku pikir kalau kita menikah dengan orang yang lebih tua ya, kan umurnya sekarang mungkin udah 49 tahun mau ke 50 kali. Oke, 10 tahun. Aku pikir lebih dewasa, lebih bisa ngemong. Ternyata salah juga. Tapi nggak, umur juga nggak ditaker sama dewasa sebenarnya. Itu dia. Nah, kalau chef kenapa? Kalau saya masih happy-happy aja sih. Mungkin belum ketemu yang cocok ya. Dan itu orang harus etikanya bisa, tata keramanya bisa gitu. Mannersnya. Jadi mungkin sedikit kejam, sedikit aku nggak usah lanjut, teman aja gitu. Memang yang harus kriteria yang masuk ke chef ini nih harus gimana? Berattitude, terus mannersnya, terus contoh kalau sebelum masuk rumah harus buka sepatu gitu loh. Kalau zaman sekarang harus hand sanitizer, harus cuci tangan dari rambut sampai kaki, disanitizerin, disemprot, terus palingnya ganti baju. Kering itu kulit, disemprot mulu. Mau ketemu nggak? Kita aja pakai tangan disemprot kering. Karena aku juga cuci tangan 30 detik gitu loh. Setiap 30 detik sekali cuci. Bukan. Gimana? 30 detik harus full. Harus full 30 detik dihitung tuh ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dikit-dikit mandi. Mandi sehari berapa kali, Chef? Enggak juga sih, paling setiap 3 jam kalau ada gitu ya, pengen mandi gitu. Ini harus nih masuk muri 3 jam sekali mandi. Mungkin agak sedikit OCD-nya di situ kali ya. Berarti nggak suka lihat yang sedikit berantakan, ada yang berubah bentuk rumah, pasti kayak aku kan OCD juga. Iya sedikit kan. Aku nih kalau lagi nggak berantakan gini, ini kalau pajangan ada yang beda, itu pasti aku tahu. Aku jalan langsung lurus. Iya betul, aku OCD juga. Iya sama. Seperti itu. Jadi mungkin dari situ udah kejembangan kan, lelaki kan biasanya kan relax gitu. Betul. Kan. Ya. Lah terus kalau misalkan gimana ya ngomongnya? Masalah dia harus kuat apa enggak? Yang penting dia berattitude. Kalau masalah seks, straight to the point. Harus mandi dulu, sering-sering mandi. Ya. Mau itu atau enggak, sebelum makan kamu juga harus mandi gitu. Sebelum makan harus mandi, dengerin. Sebelum makan mandi, cuci tangan. Terus yang harus mandi ngapain lagi? Sebelum tidur mandi juga. Setelah olahraga jangan deketin aku. Jangan. Terus? Ya dari luar harus mandi pokoknya. Mau di mananya harus mandi dulu. Baru pulang. Nanti sampai rumah baru ganti baju di depan pintu. Gimana? Ini ganti sendal. Ini aku ke rumah Niki juga harus ganti sendal yang baru loh ini. Iya. Aku nggak berani. Di rumah orang juga seperti itu. Jadi ekspektasinya juga seperti itu. Jangan bawa germs dari luar ke masuk gitu loh. Oke, understood. Berarti kalau misalkan nyari yang kriteria kayak gitu kan agak sulit. Terus kalau nggak dapet? Nggak masalah, karena itu bukan prioritas Vindi. Jadi kalau sendiri pun nggak masalah? Nggak masalah, karena masih happy aja gitu. Karena you're a whole person, you know? Ya kan? You come here alone, right? Iya. Dan kita juga pulang ke Tuhan ya sendiri ya? Sendiri. Bukan saya anti ya, cuman kan kalau belum ketemu ya mungkin next time gitu. Betul. Tadinya aku punya pemikiran yang sama kayak kamu. Aku kayaknya nggak mau punya anak dan nggak mau bersuami gitu kan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen punya anak dari usia muda. Aku sebenarnya agak kaget loh waktu Niki berkeluarga. Because from what I feel like you're like this wild party girl. Gak mungkin mau settle down. Aku pikirnya begitu, soalnya aku untuk KKN kan aku belum. Iya gitu. Kaget gitu bisa. Aku belum punya anak itu waktu KKN.
Iya, masih perawan ting-ting ya, masih dating, betul. Iya, kalau aku bisa putar, tapi jangan deh, anak aku lucu-lucu. Iya. Iya, anak aku lucu-lucu. But it's kind of brave of you actually. Ya. Mereka lah salah satu sumber juga yang buat aku jadi kuat sih sebetulnya. Jadi aku rajin kerja sekarang nabung, ya itu buat anak-anak aku. Single fighter banget. Emang Chef, udah punya pacar belum sih? Belum. Jomblo? Jomblo. Masa? Single, jomblo. Hello. Sama sekali nggak mau pacaran juga? Mau, mungkin nanti sesuatu. Ya, cuma nggak fokus ke situ. Paling fokusnya ke Ciki. Aku punya kenalan, namanya Jimmy. Dia pangeran dari Cina. Tajir, bukan tajir lagi, dia miliarder. Tapi dia masih muda. Tapi kayaknya karakternya ini deh ke Vindi deh, ke Chef deh, dia suka nih cewek-cewek kayak cuci gini. Cuci tangan gitu ya? Iya. Mandi gitu ya? Iya. Kayak boleh. Tapi dia bukan kayak miliarder. Di Cina itu nggak ada yang nggak tahu dia. Dia terakhir itu pacaran sama selebriti Cina tapi putus. Ya, oke. Yang kemarin aku ke Bali sama dia, sama Sofia, ada sahabat aku. Kayaknya cocok deh. Oh ya. Bisa bahasa Chinese kan? Ya. Dia juga Chinese ya. Oh. Dan dia traveling a lot, you know. Oh, traveling a lot ya. Iya. Dia jarang banget ada di satu negara tuh lama. Kok nggak sama Niki aja? Kan dia anak muda, dia tuh udah kayak adek. Tapi aku kan senior Niki 1 tahun kali saya. Iya, dia itu umurnya masih 28 tahun, tapi dia sudah diberikan tahta mahkota kepercayaan sama keluarganya untuk memegang 100 perusahaan. Wow. Jadi bersin aja dia jadi duit. Yang penting pakai sanitizer duitnya. Iya. Berarti kalau dikasih duit disemprot dulu dong. Astaga. Sejak kapan sih kamu parnoan? Dulu mungkin di Amerika saya enggak loh. Mungkin sebelum pandemi ya asisten saya bisa tahu lah. Kalau aku sebelum duduk nih di restoran harus disemprot dulu. Tangannya harus disemprot dulu sanitizer, alkohol. Pada bilang aku gila kan. Tapi sekarang semua orang ada hand sanitizer. Iya benar. So I love it. Post pandemic I love it. Ya. Jadi memang dari dulu sebelum ada pandemik memang udah semprot sanitizer terus. Iya, dan mungkin mikirkan dulu, saya kan sekolah di Singapura ambil biologi juga kan. Kan kita setiap kali ambil mikroskop ya. Iya, pasti kelihatan ya partikel-partikel. Di swipe aja kelihatan. Aduh geli. Aku mikir itu geli sekali. Jadi seperti itu. Gelian kamu ya. Oh iya. Pokoknya everything have to be berarti kalau ada yang keluar satu cairan yang keluar itu juga harus disemprot sanitizer ya. Aku tes dulu sebentar. Berarti itunya laki-laki juga harus pakai hand sanitizer dulu baru bisa masuk kali ya. Gimana deh? Dulu ya. Ya ampun. Tapi mudah-mudahan. Tapi kalau udah enjoy sendiri sih enak ya. Iya, tapi karena dulu saya maksudnya cari gitu, pusing cari gitu. Tapi sekarang udah enjoy. Udah enjoy lah karena maksudnya kesibuk perbaiki diri. Betul. Ya. Tenangkan diri itu sebenarnya duit seberapa pun nggak bisa dibeli ya. Itu susah banget dan kalau udah dapet kita maintain gitu lah. Jadi nggak kepikir aku harus cari ini apa-apa. Everything is secondary. Because now life is good gitu. Setuju. Iya kan? Iya benar-benar. Iya. Maksudnya nggak perlu siapa-siapa gitu. Iya betul. Tapi mama papa masih ada? My father sudah pass away. My mom is still here. Oke. Mudah-mudahan papahnya panjang umur ya. My mom. Mamanya panjang umur, papanya udah pass away. Aku udah pass away dua-duanya. Oh, okay, I'm sorry. But it's okay. Tapi itu makes me stronger. You are a very strong woman. Thank you. Literally, like I don't know how you survive. Seriously, I don't know how you survive. Karena bagaimana? Aku masih ingat kamu lagi remaja gitu loh. Terus ini bener-bener. Ingat kan dulu kan kamu main Twitter kan? Iya. Kamu tuh masih aku hari ini ada 6969 followers. Kamu yang apa 6.969 followers. Kamu tweet itu kok aku masih ingat gitu loh. Iya. Dulu tuh awal-awal banget gitu. Dulu masih zaman Twitter ya. Iya. Ya terus ampun. bisa nge-boom gitu.
It's good, cuma wow, your challenges, man. I don't know. Ya, aku sih dari KKN sih, aku harus patut berterima kasih dari acara itu. Sama Tora itu kan? Sama Tora, Indra Birowo, Omes. Yes, sama Omes. Karena acara itu terlalu nggak vulgar sih, maksudnya natural aja. Banget, iya. Itu masuk kamu, ya. Walaupun tengah malam tayangnya ya. Iya. Fun sih. Nah, chef bisa masak-masakan kampung nggak atau semuanya harus western? Aku belakangan belajar masakan kampung kayak oncom lenca gitu kan, kentang pedas balado. Ati, yes, suka gitu. Jadi masakan Indonesia sebenarnya enak banget karena kita kaya bumbu ya, betul. Dan alami, organik, dan aksesnya gampang juga. Kita pakai enak. Sebenarnya Indonesian is slow food sih, dan gaya saya walaupun banyak resep di Indonesia, di Amerika yang saya belajar dan racik itu fast food, as in bukan fast food burger segala. Karena nggak ada yang diulek ya. Masaknya kalau Indonesia harus lama, godok, rendang berapa jam gitu. Itu rasanya lebih berlipat dan kaya itu. Betul. Aku suka, jadi matching banget kalau masakan tradisional seperti itu. Pernah ngulek? Pernah dong. Bukan pakai blender kan? Ngulek, bener-bener ngulek sambal. Iya, pakai batu yang volcano gitu kan. Oke. Di sini. Tapi paling suka chef masakan apa? Tergantung. Yang penting harus fresh. Indonesia suka banget. Sebenarnya international sih. Karena kalau sekarang saya sudah 10 tahun di Singapura, di US, Indonesia juga. Jadi paletnya kan kita sudah training dengan yang apa harus terima gitu ya. Jangan terlalu picky. Jadi yang penting kualitasnya bagus. Beda-beda stylenya kita bisa apresiasi. Ya, gitu. Oke. Kalau Nikita suka apa? Aku tetap sih Indonesia sih. Indonesia sama Jepang. Oh, Jepang iya. Gak tahu, clean aja, simple tapi tasty gitu. Iya. Ya kan salmon aja yang nggak dikasih bumbunya kayak enak aja, cuma pakai kecap asin ya kan. Iya, kalau gitu bisa makan yang mentah. Bisa, aku bisa makan mentah. Aku pecinta daging mentah. Oke. Pada ketawa nih di belakang. Oke. How di swipe dulu kali ya? Iya, di swipe. Chef, pernah dapat body shaming nggak dari netizen? Gimana perasaan chef pas baca komen seperti itu? Sering sih, apalagi dulu ya, bilang like kayak balon pakai baju, atau bibirnya ikan cuek. Waktu itu saya asli nggak tahu ikan cuek itu apa. Aku harus Google Translate. Itu kan sakit banget maksudnya. Ikan cuek ya ikan. Yeah, with the fish lips. Yang gini. Jadi ya bingung aja sih. Tapi kita kan bagaimanapun seperti have to be strong, kan? Iya, body shaming sih sering ya, tapi harus hati-hati sekarang karena seperti tadi saya bilang, nggak semua orang mentalnya kuat. Betul. Gitu. Ya. Chef aja dikatain bibir cuek, aku setiap hari dikatain doer lah, inilah. Doer tuh apa? Bibirnya gede. Yeah, but it looks good on her, so iya, padahal ini kan bibir Angelina Jolie. Payah netizen nontonnya ini sih film Indonesia, coba keluar deh. Bibirnya gini semua. Gitu. Iya kan? Jangan kayak Indonesia, bukan Indonesia mah dipakainya di semak-semak, di sawah. Iya. Harusnya nonton tuh yang keluar kan bibirnya kayak kita begini netizen. Tuh take note ya. Iya, note harus. Wow. Chef, karena chef masih single. Menurut chef itu seks itu penting nggak sih dalam hidup? Penting. Karena itu bisa, menurut saya apa tuh seksi ya? Kalau Anda percaya diri, happy, ya bersih mandilah. Dan berasa, kalau aku kan perempuan, womanhood gitu loh. Berasa feminine side, parfum yang enak gitu loh. Gaya rambutnya hari ini blow, aku happy gitu. Menurut saya itu seksi gitu loh. Jadi penting untuk sebahagia dan identitas Anda. Nah, seksi kan ada banyak tuh. Bisa sweet sexy, or sensual sexy, or vulgar sexy, whatever ya. Tapi wanita atau lelaki pun harus ada
kesensualnya gitu. Karena kita manusia, kita harus berasa gender atau identitas kita, feminine or masculine, pasti ada degree of sexiness seperti itu. Nah, makanan pun bisa seksi mana. Betul. Manusia juga bisa. Betul. Yeah. Kalau seks penting nggak? Untuk couples penting. Kalau nggak couples? Bisa juga sih. Tergantung prioritas Anda ya. Ini kalau dalam soal etika ya guys, nggak boleh ngomong tentang ini loh. Tapi aku straight aja because old friend, nggak apa-apa. Iya. Lanjut. Iya. Tapi kan maksud aku kan udah 30 tahun ke atas ya. Seks penting nggak? Sampai satu saat udah nggak mikirin lagi. Udah nggak mikirin itu kenapa? Karena seks itu kan bukan berarti kita sama pasangan. Maksudnya yang nggak in relationship juga kan bisa asal single sama single gitu. Aku kurang suka seperti itu. Aku harus dia tuh in harus relationship dulu. Iya, yang aku harus bener serius gitu. Kalau enggak berarti kalau lagi ada pacar, seks penting kan? Sure, but I don't judge. Iya benar. Beda orang kan beda praktis ya. Betul. Itu memang relationship tuh bisa mental, bisa psychological. Nah kalau hubungan itu bisa physical seperti itu. Iya. Iya. Kalau ngomong seks tuh harus hati-hati kalau sama chef ya. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Iya. Nah, kan kalau lagi ada pasangan, seks itu penting. Kalau penting itu berarti chef punya fetish nggak dalam berhubungan? Punya nggak ya? Yang penting dia harus bersih lah, turns me on so much. Bersih itu bisa turn me on ya. Kan he smell good, he look good. Gitu loh, nggak lepek. Berarti dokter tipikal yang dokter, chef berarti suka tipikal yang cium-cium.com nih, ciuman-ciuman. Karena harus bersih. Kissing. Oh, cute. Ya kan, karena kan kalau biasanya kalau kita ketemu orang bersih, kissing itu kan enak. Cium-cium.com? Ciuman maksudnya, cium-cium.com. Maksudnya kissing, right? Pasti kissing. Hobi kan? Sure. Nah, benar. Ya, berarti chef kalau misalnya lagi ketemu cowok nih, tiba-tiba bau nafasnya gitu, langsung ilfil nggak? Ya aku mundur langsung. Langsung tuh? Iya. Atau ngomong straight to the point ke dia, I'm sorry ya, mulut kamu kayak agak-agak kurang enak gitu. Atau kamu lebih diem aja menahan kebauan itu? Tergantung dia teman saya, pertama ketemu atau berapa kali ketemu. Gitu. Kalau pertama kali ketemu? I don't know. No. Lebih baik nggak usah ngomong. Tapi kalau udah beberapa kali ketemu, pasti siap ngomong. Tapi enggak, aku nggak mau ikut campur gitu. Aku kalau mau komentar seperti itu ke sahabat yang baik mungkin atau keluarga. Kalau orang lain tuh bukan urusan saya atau mungkin dia. Jadi kalau lagi ngomong terus mulutnya bau, padahal kita lagi meeting, jadi tahan aja gini. Iya gitu kan? Iya, aku pernah gitu. Iya, tahan terus like. Iya, gitu. Iya, nafasnya dari sini, ambil nafasnya dari sini. I'm sorry, but you know, be polite, you know. Iya. Soalnya kadang-kadang tuh manusia tuh suka nggak sadar kan. Iya. Tapi mungkin dia lagi aus. Iya, kekurangan air minum. Memang acid imbalance of the body. Atau lambung, ada masalah lambung biasanya. Iya, imbalance ya. Kita jangan langsung attack gitu. Mungkin dia juga nggak enak gitu. Jadi diam aja gitu. Iya. Makanya bersyukurlah sekarang tuh ada COVID karena orang pada pakai masker. Oh yes. Jadi lu hirup tuh mulut lu yang bau sendiri. Ya kan? Betul. Iya kan, Sam? Ya itu aman. Aku seneng banget kalau orang-orang pada pakai masker itu. Bener deh. Ngomong juga mau deket-deket kayak gini aman. Iya, aman. Oke, sekarang ini ada jawab cepat. Oke, quick lightning round. Bisa kan? Oke. Cowok kaya ganteng tapi jorok atau miskin tapi bersih dan wangi? Bersih dan wangi, sorry. Oke. Miskin nggak apa-apa ya? Poor. Oh, poor? Like I think the wangi part is better. Oke. Pokoknya tetap wangi, bersih. Dah. Chef atau content creator? Chef. Iya. Content creator tuh accidental. Oke. Pinjam duit atau minjamin duit? Minjamin. Iya. Tapi sukanya dibalikin nggak duitnya habis dipinjemin? Harap sih dibalikin ya. Tapi kan namanya lagi susah kan.
Kalau dia nggak susah ya nggak pinjam duit dengan aku kan. Ini orang baik banget loh. Ya, ini orang mulia banget loh. Walaupun duitnya dipinjemin karena dia tahu lagi pandemi susah untuk balikin, dia kagak marah. Nggak marah, nggak nagih. Kapan duitnya dibalikin? Paling kan pasti ada janji kan. Ya kalau janjinya ingkar, kamu tagih balikin duit gue gitu. Nggak usah terlalu nagih karena udah tahu situasinya. Dan tapi pasti namanya karma ya. Karma nggak hanya energi tapi money energy. Mungkin sesuatu bisa balik ke Anda di dalam bentuk beda gitu lah. Betul. Tapi kita kalau dia dapat rezeki dari kita dan kita udah kasih, ya udah ikhlas gitu. Kasih. Kamu tuh positif banget ya. Padahal kan ada orang yang pura-pura ini susah, padahal dia ada duitnya tapi nggak mau balikin. Tapi kamu positif banget ya. That's his thing. It's okay. Kan kita udah kasih. Benar. Kita udah kasih. Benar. Jadi kalau ada orang lagi mau minjem duitnya habis lihat nonton ini, kamu kasih? I don't know. Banyak hujatan atau banyak pujian? Just be honest, I think. Lebih banyak sih pujian ya, karena kalau yang hujat sebenarnya lebih baik kita jangan ngomong, ya. Ngomongnya yang positif aja, biar orang lebih up gitu ya. Oke. Kamu lebih suka di atas atau di bawah, Chef? I don't. What is? Are you asking me what you're asking? Terserah mau mikir apa, terserah. Sukanya di atas atau di bawah? Kalau ada atas ada bawahnya lah, ini muter-muter kali. Muter-muter kamu sukanya ya. You ask me something like that, I'm gonna answer. Iya nggak apa-apa. Okay. Suka di dalam atau di luar? Ya ada dalam luarnya kali ya. Oh iya tergantung ya. Kalau lagi pengen cepet-cepet. Aku udah nggak ngerti ya, aku jawab aja. Iya dong, kalau lagi panas ke dalam, kalau lagi kalau lagi dingin keluar. Nggak terbalik tuh. Balik ya? Oh tergantung di negara apa kali ya. Iya benar. Tapi kamu lebih sukanya di dalam apa di luar? Aku bener nggak ngerti dalam tuh. Ya ganti-gantian kali Ganti-gantian ya. Biar nggak boring. Pakai nafsu atau pakai love? Love ya. Love all day, every day, love baby. Love. Ya, aku juga nggak bisa loh kalau one night stand gitu. Aku mungkin kalau kata netizen ya, katanya aku adalah perempuan nakal, binal. Tapi aku tuh paling tidak pernah yang namanya sampai tidur itu tidak pakai perasaan. Harus ada dasarnya dulu. Iya. Pengen aku tuh one night stand tapi pengen coba tiba-tiba nggak jadi karena aku nggak tahu kan bagaimana dia. Ya kan? Karena sama aku juga kalau yang sama aku tuh harus bersih. Yang kerja di sini aja sebelum masuk aku suruh hand sanitizer, cuci tangan segala macem, mandi dulu tuh kan pada lepek kan mbak mukanya, mandi. Harus bersih aku host ya. Harus bersih. Ya rumahnya juga bersih sih. Tapi iya ya kayaknya memang ada orang bisa karena mereka tuh lebih fokus ke primal instinct. Kalau prime instinct tuh kan seperti harimau or something, dia nggak mikir dengan intelek kita nyambung nggak, feeling kita nyambung nggak. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Nah, saya nggak bisa seperti itu. Bener-bener. Kalau kamu sampai gini nggak? Kalau aku sampai gini ya. Kalau ada yang mau berhubungan dengan aku, itu harus cek ke dokter dulu. Dan aku harus lihat hasil tesnya. Pernah. Sekarang aku begitu. Dan sering harus. Oke. Kalau aku sedetail itu sih. Walaupun kita ngomongnya paling nggak enak ya awalnya ya, tapi I think sekarang makin lama makin harus common ya. Jadi kita ngomongnya enak gitu loh. Bukan merendahkan atau tidak percaya dia penyakitan ya, tapi kan kita sama-sama keluarin. Iya, aku juga tes, dia juga tes gitu. Benar-benar. Seperti itu. Nah, chef tuh lebih suka dibukain atau buka sendiri? Buka paket kali ya, aku buka dah. Suka dibukain atau buka sendiri? Padahal ini pertanyaannya nggak ada yang gimana-gimana, cuma ditanya buka. Iya, ya ganti-gantian lah. Ganti-gantian ya, biar nggak boring lagi ya. Iya, biar nggak boring lagi. Chef ini lebih suka di depan atau di belakang? Di depan pintu, dingin kali ya. Kena angin ya. Iya. Chef, di perut atau di muka? Mungkin di muka. Oh, kenapa? Kan aku kelihatan gitu, di perut geli. Oh, iya. Tapi
Cikinya suka tidur di perut. Dia kan di sini. Ya. Oh, di sini. Ya, di sini dia, di dada dia. Di dada. Untung cewek Cikinya. Chef, kamu suka lampu mati atau lampu menyala? Menyala. Kamu suka terang ya? Kelihatan. Iya, nonton TV kan kelihatan. Iya, iya. Oh, gelap juga bisa kelihatan nonton TV? Kurang, harus sipit. Oh, iya. Kamu nggak mau yang begini ya? Kamu maunya gini ya? Jelas aja, jelas. Iya, benar. Berambut atau polosan? Rambut. Iya, rambut atau nggak ada rambutnya botak? Depends ya. Kan kalau ada rambut lebih gampang nyalon kan? Oke. Iya, aku suka. Berarti kamu suka yang berambut ya? Ada rambut. Oke. Ya. Dominan atau enggak? Kalau di kitchen harus ada karakter dominan. Ya. Chef harus. Oke. Ya, biar nggak gampang-gampang cengeng. Kalau stres nggak gampang cengeng. Oke. Pinter ya chef ini ya, yang belok-belokin ininya ya, jawabannya ya. Selain ya. Chef terakhir ya, apa goals hidup chef yang belum tersampaikan sampai saat ini? Sebenarnya sih banyak ya, karena setelah ketemu Langka mau naik lagi, maksudnya mau bebas dreamsnya lagi gitu. Iya. Apa tuh kira-kira? Kan udah jadi chef udah. Iya. Mungkin berbisnis, mungkin nggak pengen punya restoran. Itu mungkin bikin menu sendiri. Agak saya tuahan karena itu so much work, stress banget gitu ya. Sekarang masih pengen traveling, masih suka-suka. Oh, kalau suka-suka bikin konten, oke, suka-suka apa gitu. Cuma restoran kan, yes. Maybe later. Ya. Iya. Kira-kira kalau misalkan sampai punya restoran, maunya bikin apa? Menu apa? Kan banyak tuh chef-chef sekarang pada bikin makanan kan. Yeah. Kira-kira kalau chef mau bikin apa? Yang slay. Jadi ada seperti fine dining dan kita bisa praktek fine dining bareng gitu. Ya untuk seru-seruan aja sih, juga bukan untuk nilaiin, untuk seru-seruan gitu. Oke. Fun gitu. Oke, mudah-mudahan Chef Fendily ini ya semakin menjadi soulmate dengan anak ayamnya ya. Thank you. Ya, pokoknya semoga Niki sehat, jangan disalahin orang. Ini single fighter yang kuat. Amin. Kita itu paling nggak kita harus respect itu, ya. Dan sehat selalu. Amin. Itu. Chef juga sehat selalu. Semoga kita ketemu lagi, jangan lama-lama. Ini aku baru ketemu lagi berarti setelah 13 tahun. Oh wow, really? Iya. No. But like Facebooker itu 8 tahun. 13 ya. 8 tahun yang lalu. Terakhir kita ketemu berarti 7-8 tahun yang lalu. Yes. Iya, dulu waktu itu Facebookernya masih ada almarhum Olga, ya kan? Iya. Yes. Semoga kita ketemu lagi. Chef udah menemukan tambatan hatinya, soulmate yang sebenarnya, dan anaknya bukan anak ayam. Oke, thank you. Thank you, Chef. Sampai ketemu lagi. Bye. Slay.